selalu menjagaku selagi rambutku tak akan terjatuh rasa izinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkutku, yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, siapkan hati saudara untuk terima ledakan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Halo ya. Saya mau saudara melompat. Ayat di itu bisa nggak monitor? Halo. Nanti misalkan kalau ada ayat tampilkan di monitor bisa nggak? Bentar Om. Halo? Bentar. Kenapa Om? Sorry. Misalkan nanti ada ayat ditampilkan di monitor bisa nggak? Bisa Om, bisa. Oh, oke deh. Nanti tolong bantu ya. Ya Om. Ya, terima kasih. Selamat pagi Om Martin. Selamat pagi Bu Ipung, Pak Yanto, Om Martin. Selamat pagi Lince. Pak Yanto udah masuk? Pak Yanto sudah Bu, tapi jemaat kok belum ada yang masuk ya? Pagi. Masih di kontak lagi nih. Ini buat kan. Wis, ada dokter ganteng tuh. Linda lagi di lapangan ya? Habis olahraga kayaknya.
Yang petugas lain mana ini juga belum muncul ya. Pagi Tante. Pagi, Tante. Rinca, Joel, Ini Enggak, Martin. ya selamat pagi. Tiin lagi. Biarin tiin. Kelihatannya oh, sebenarnya. Om Martin kelihatan ayatnya ya. Iya, kelihatan nih. Thank you. Kok jadi ini pakai isi worship aja ya? Iya, bisa. Lagu-lagunya aja. Iya, oke deh kok. Tadi aku udah bikin di PowerPoint sih. Tapi kalau pakai isi worship bisa. Jadi pakai isi worship aja ya kok. Iya. Oke. Pemberhentian berikutnya selesai. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Asik. Siapa yang mau Siapa itu? pulang kampung? Siapa yang pulang kampung itu? Siapa yang pulang kampung? Wow, Om Martin keren di rumah pakai masker tetap. Banyak personil ya. Kemarin Bu Linco yang nyuruh kan? Iya, Selalu banyak. Kalau banyak personil gitu. Ikutin protokol kesehatan, Asik. menjaga kemungkinan yang terjadi. Takutnya pohon Natalnya tertular tuh. Banyak anak-anak di rumah. Om Martin, maksud saya masker wajah. Oke, wajah. Itu malam, Bu. Enggak, udah benar kok Om Martin. Ini jemaatnya mana lagi pada cuci tangan kali? Dulu saya di awal-awal penyemprotan begitu. Oh, ada Hampir sebulan, 2 bulan. Ada Di Kabet rumah tuh. pakai masker. Halo Kabet. Halo Ibu Meong. Pagi Opung, Abed, Ray. Oren juga tuh lah, masih itu tuh. Ray udah ikut tuh. Udah ibadah pagi. Wis, ada BCL, ada artis. Ibu Culan. Selamat pagi Bu Culan. Selamat pagi Kak Santi. Pagi Tante. Oh, ada Selamat pagi Opung. Opung. Ada Opung Citumeang tuh. Wis. Selamat pagi Bu Abed. Pak Didi. Selamat pagi semuanya. Ya. Sudah sarapan belum? Belum. Oh, itu Opung Situmeang aja pakai masker. Sama kan sama Omar. Aser udah datang Kak? Aser? Ada Aser Kak Lena? Ada saya, Bu. Oh ada. Dari jam 6 udah hadir, Bu, Asar. Nanti Asar yang menyampaikan ya.
Cerebet. Saya juga asal Bu, tapi kalau 2. Oh, kalau 2 nyasar ya ke kau 1 ya. Kau 2 ada loh, ada ibadah sendiri nanti. Iya Bu. Perlu di absen nggak ini Tante? Absen Bisa. dong. Bisa Nanti ini kita bisa. lihat data jadinya. Bisa dilihat di sini. Ntar foto bersama aja. Ya Bu Iya. Lince, difotoin Iya. Bu Lince. Iya, ada nanti Ko Indra yang. Tapi saya juga bisa foto sih. Oh iya. Ini pelayan tuannya mana yang lain ini? Yang mimpin pujian, yang main musik sudah masuk kah? Hadir. Hadir. Hadir, ya mulai aja nanti. Supaya jam Ini udah jam 9 kan ya KU2 ya. Seadanya aja. Melvin, keluarganya Melvin ini. Melvin itu. Selamat datang. Videonya Siapa Melvin, Melvin, Bu Yanti. Bu Yanti ya. Bu Yanti. Oh, Bu Yanti, keluarganya Bu Yanti ya. oke. Videonya tetap standby ya. Selamat pagi. Pak? Ibu Lasma Sinaga. Oh, selamat datang Ibu Lasma. Ibu Lasma Sinaga videonya. Dibuka aja ini dari hostnya ini bisa ini. Takutnya belum pakai baju, Pak Yanto. Udah bisa dimulai kan, Om? Ya, mulai aja. Seadanya aja. Ya. Indri udah ya? Standby ya, Indri? Udah Kak sama Koin. Oh, oke. Shalom jemaat semua. Halo. Ya, kita bersuka cita ini ya, walaupun dengan keadaan yang kita hanya bisa ibadah online, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Amin. Sampaikan kalau pada saat ujian penyembahan boleh ya kita nyalakan mic-nya, tapi sama-sama saling memperhatikan bahwa nanti kalau ada orang-orang di sekitar yang nggak ikut ibadah boleh diingatkan bahwa kita sedang ibadah, jadi biar nggak mengganggu suaranya untuk masuk ke audio ya. Nanti pada saat firman baru kita semua matiin mic-nya ya. Nah, kita mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian yang terindah. Kepada setiapmu ya
Jadi lagi dari awal. Kau yang sering jadi perkasa kau yang di dalam hidup ini puji dari segala besar kasih setiamu kepadaku Yesus Tuhan Rajaku, ya Allahku, tinggikan selalu semua Engkau ya Yesus Tuhan Rajaku, Engkau Yesus Yesus Tuhan Kau baik, Allah yang ajaib, Allah yang kami menyembah. Terima kasih Haleluya. Pak Yanto bisa pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin sertai kami, Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri bagi kami, napas yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan terima kasih juga buat pemulihan yang Tuhan beri bagi kami, kesembuhan yang Tuhan beri bagi kami.
dan juga berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat kembali datang beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun dalam keadaan kesederhanaan lewat ibadah Zoom, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sukacita daripada Tuhan turun atas kami dan kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami, setiap keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau urapi mereka satu persatu, sehingga pelayanan mereka senantiasa menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami senantiasa menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan setiap firman yang kami dengar menjadikan kekuatan rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Halo. Kita mau angkat pujian Allah satu-satunya. Sama-sama ya. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu berkenan, Kau keyakinan kebersihan, Yesus Tuhan perasaan ku tahu Amin. Hidup kita akan sama dengan Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa yang tahu.
Saya serahkan pada hambanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini kembali kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun dalam keadaan terbatas dan melewati Zoom, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami, ada di dalam setiap jemaat-Mu yang mengikuti Zoom ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau pun akan melawat dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua yang sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Terima Tuhan, hari ini kita ibadah perdana melalui Zoom ya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan siap memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan, kita langsung saja buka kitab kita. Hari ini kita masih tetap dalam bulan dan tema yang sama. Walaupun suasananya suasana Natal ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal ya pada Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati dan kiranya damai Natal selalu menyertai kita semua. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 11. Saya akan membacakannya, nanti Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Ya, di layar ada juga tulisannya itu ya, sudah dibantu. Terima kasih Pak Indra. Saya akan membacakannya di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat yang kedua,
Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ayat 5, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu siapa itu Salomo. Salomo adalah raja yang terkaya pada masanya. Dan Salomo adalah raja yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhannya, dengan Allahnya. Kita lihat bagaimana ketika Tuhan pernah menanyakan kepada Salomo, Salomo, apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau? Aku akan berikan semua kepadamu. Kita ingat apa yang diinginkan Salomo, yang dikatakan Salomo, Tuhan berikan aku hikmat dan kebijaksanaan, supaya aku bisa menimbang perkara-perkara besar ini dengan baik, dan aku bisa memimpin bangsa Israel ini dengan baik. Pada saat dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang sungguh-sungguh luar biasa dengan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, kita sudah membaca apa yang terjadi di masa-masa tua Salomo. Kalau tadi kita baca dan kita perhatikan ayat demi ayat, di situ ada sebuah kalimat yang membuat Salomo menjadi jauh dengan Tuhan, yang membuat Salomo memiliki sikap mementingkan diri sendiri, yang membuat Salomo tetap bertahan dengan keakuannya. Kita lihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Ya, perhatikan ya, di bagian yang dikatakan di situ ada kalimat ya, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Di sini kalimat Allah itu huruf kecil ya. Berarti Allah atau Tuhan sudah mengingatkan kepada Salomo. Salomo, engkau jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal aku. Mereka akan membawa engkau, mereka akan mengalahkan engkau, dan mereka akan membuat engkau jauh daripadaku. Dan itu sudah diingatkan oleh Tuhan kepada Salomo. Tetapi Salomo tidak lagi mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Ya, di dalam kalimat selanjutnya dikatakan di situ, hati Salomo telah berterpaut kepada mereka dengan cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya kan? Ada yang bilang seperti itu. Lalu dari mana datangnya apalagi itu? Ya, itu ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, anak-anak muda, ya, dengar baik-baik. Ketika kita bertahan dengan cinta, tapi orang yang kita cintai ternyata dia tidak seiman dengan kita, tetapi ternyata dia bisa menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan,
Ya, saya mau katakan kau harus lepaskan itu. Jangan diteruskan. Anak-anak muda tempat ini yang belum menikah, ya. Karena itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Itu akan membawa engkau bertahan dengan keegoanmu sendiri. Aku cinta dia, aku sangat mengasihi dia, aku sayang dia. Padahal kita tahu bahwa dia bisa menjauhkan kita dengan Tuhan. Ini yang terjadi oleh Salomo. Salomo raja yang memiliki hikmat pengetahuan, ternyata itu bisa dikalahkan dengan keegoannya sendiri. Siapapun di antara kita, ketika kita memiliki kemampuan yang luar biasa, ketika kita memiliki keahlian yang hebat, ketika kita memiliki sebuah jabatan yang besar dalam hidup kita, apapun yang kita punya, tetapi ketika ego kita menguasai hidup kita, bahaya. Itu akan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kita lihat di dalam ayat selanjutnya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, dikatakan di situ, di dalam ayat yang ketiga, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Kembali lagi Tuhan mengingatkan hati, ya. Hati yang dimiliki oleh setiap orang itu adalah inti, itu adalah pusat yang harus kita jaga dengan baik. Sehingga Allah, Tuhan, kembali mengingatkan kepada Salomo. Dia sudah memiliki banyak istri, dia memiliki orang-orang yang dicintainya. Tetapi Tuhan kembali katakan, ingat, ketika engkau mencintai istrimu itu tidak salah. Ketika engkau menyayangi istrimu itu tidak salah. Tetapi Tuhan ingatkan, hatinya jangan sampai menarik engkau jauh daripada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita mungkin rindu, suami kita perhatian, suami kita sayang, suami kita mencintai, ya dengan segenap hatinya. Tidak masalah. Tetapi kita sebagai istri juga mengingatkan kepada suami kita. Jangan sampai dia melupakan Tuhan karena selalu atau saking ya fokus kepada istri, kepada pasangannya. Amin. Ibu-ibu. Amin. Amin. Ya. Demikian juga bapak-bapak. Ya. Ketika engkau sebagai seorang suami, engkau ingin diperhatikan oleh istrimu, engkau inginnya dilayani dengan sebaik-baiknya, engkau inginnya dilakukan dengan spesial dan lain sebagainya. Tidak salah. Tetapi ingat, jangan sampai perhatian yang diberikan dalam hidupmu kepada suami sebagai suami itu mempengaruhi hubungan istri dengan Allahnya itu jauh. Ini yang Tuhan ingatkan kepada Salomo. Engkau punya banyak istri, engkau banyak orang-orang yang kau cintai. Jangan salah, mereka akan mencondongkan hatinya daripada Tuhan. Sehingga Salomo tetap pada egonya. Salomo tidak dengar-dengaran Tuhan di masa tuanya. Salomo tetap bertahan kepada keakuannya. Aku punya segalanya. Aku bisa memiliki apa yang kuinginkan. Dan aku harus memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang kucintai. Tetapi Tuhan ya mau bahwa Tuhan harus dicintai lebih utama dari segalanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ya, hati ini harus kita jaga karena hati adalah inti dari segalanya yang bisa membawa kita untuk menguasai apakah hidup kita mementingkan diri kita sendiri, apakah hidup kita bisa membuat keakuannya menguasai segalanya dalam keadaan, dalam situasi apapun. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang berikutnya dikatakan,
ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Kembali lagi Tuhan mengingatkan ya tentang hati. Dikatakan di situ ya, istri-istrinya itu sudah menjauhkan Salomo daripada hubungan Salomo kepada Tuhannya, sehingga dikatakan tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Sudah mulai jauh, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi semangat untuk menjalin hubungan seperti yang dulu pernah terjadi antara Salomo dengan Tuhannya. Menjadi hubungan yang intim antara Salomo dengan Tuhannya. Itu sudah dipengaruhi. Karena hatinya lebih condong kepada istri atau orang yang dicintai, orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi Tuhan mengingatkan, ya, hati ini adalah penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus jaga hati ini, pelihara hati ini, supaya kita bisa melangkah dan bertahan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dengan segenap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu selanjutnya di kalimat berikutnya, ayat yang kelima. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat yang ke-6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya. Kembali lagi Tuhan mengingatkan tentang hati ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hati ini tidak lagi dijaga dengan baik, ketika hati ini kita tidak pelihara dengan baik, maka muncullah keegoisan kita, maka muncullah untuk kita memuaskan diri kita, muncullah mementingkan diri kita, seperti yang terjadi atas Salomo. Ya, dikatakan tadi bahwa di dalam ayat yang keempat, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Hatinya mulai beralih. Tidak lagi percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Tidak lagi percaya kepada Tuhan yang dulu pernah memberikan hikmat, kebijaksanaan, segala yang dialami oleh Salomo. Tetapi hatinya mulai beralih. Dia menyembah kepada berhala-berhala. Dari mana datangnya berhala itu? Dari orang-orang yang dia pertahankan, orang-orang yang dicintai, yang mengikuti egonya. Aku mencintai dia, aku sayang dia. Dan dia ikuti ya apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya itu. Meskipun orang itu menjauhkan kehidupan Salomo dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini akan banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi hidup kita untuk kita bisa menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Lalu kita bertahan dengan ego kita, bertahan dengan keadaan yang mungkin membuat kita merasa benar, ya merasa kita harus melakukan itu dengan keakuan kita. Tuhan sudah mengingatkan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya ya Tuhan akan memberikan yang lebih lagi dalam hidup kita tentang hati.
menjaga ego kita untuk tidak terpaut dan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Lalu dikatakan di dalam ayat yang di ayat yang ke-6 tadi, dan selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ternyata kepentingan diri sendiri, sikap ego dalam diri kita bisa mengarahkan kita untuk melakukan kejahatan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ternyata keegoan itu sangat berbahaya. Bisa melakukan segala cara, segala hal, menghalalkan segala cara untuk melakukan kejahatan. Jelas-jelas itu sangat tidak disukai dan itu dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu jagalah hati kita, ya. Hati ini adalah penting. Ingat ya, di dalam kisah tentang kelahiran Yesus Kristus, seorang raja yang kejam, ya kan, Herodes, di bawah pemerintahan Romawi pada masa itu, ketika dia tahu bahwa Yesus raja itu akan hadir di tengah-tengah dunia, dia merasa tersaingi. Dia tidak mau ada orang-orang yang lebih daripada dirinya. Dan dengan egonya, seolah-olah ya dia rohani, mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para pemuka agama. Coba cari tahu di mana itu raja. Aku akan datang menyembah dia. Aku akan datang kepada dia. Tetapi di balik itu, dia mempunyai niat yang jahat. Dimulai dari mana? Dari hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya. Sudah berbuat jahat, keegoan kita akan menggiring kita, membawa kita untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sudah tidak lagi ingat hubungan yang baik kepada Tuhan. Dan dikatakan dia sudah tidak dengan sepenuh hati, ya, tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Saya berdoa, saya berharap setiap jemaat yang ada, yang melihat dan mengikuti Zoom di tempat ini, kita tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Dengan sepenuh hati kita. Kita berikan hati yang baik, kita berikan hati yang tulus, kita berikan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang mengalami kasih, damai, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak berbuat atau melakukan keegoisan kita dengan menjaga hati. Ingat, hati adalah inti dari setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jagalah hati kita supaya kita tidak egois. Jagalah hati kita supaya kita tidak memberikan atau tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi kita belajar menjaga hati kita untuk tetap menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik, maka dengan sesama kita akan menjadi baik juga. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tetap memiliki hubungan yang inti, maka hubungan kita dengan sesama memiliki hal yang sama, yaitu ada keintiman. Dalam arti kita memiliki kasih, dalam arti kita bisa berbagi, dalam arti kita saling menguatkan, dalam arti kita bisa memberikan atau menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita mau belajar untuk menjaga setiap hati kita. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-27. Ya boleh Pak Indra, boleh ditampilkan di situ.
ayatnya Amsal 27 ayatnya ke-19. Ayat berapa Pak Martin? Amsal 27 ayatnya ke-19. Ya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Hati ini adalah mencerminkan manusia itu. Berarti inti dari setiap manusia adalah hatinya. Kalau hatinya bersih, maka wajahnya kelihatan cerah. Ya kan? Ketika hatinya bersih, maka wajahnya kelihatan lebih bersinar. Ketika hatinya bersih, maka kita melihat sebagai seorang istri, ya kan? Ketika hati kita bersih, maka suami juga melihat, waduh, dengan penuh sukacita. Demikian sebaliknya, ketika seorang suami hatinya bersih, ya maka dia akan, atau suami istri-istri akan melihat keceriaan dalam diri suaminya. Berarti ada sebuah hal yang baik ketika seseorang menjaga hatinya itu, berarti mencerminkan segala sikap hidupnya. Ayat yang terakhir kita lihat di dalam Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ayat 23 dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ya. Raja Salomo mengakui, ya, ketika hati ini dijaga dengan segala hal, dengan hal yang baik, maka dari hati itulah terpancar kehidupan. Kehidupan yang terus ya kan membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Ya, di dalam kehidupan itulah untuk terus kita memancarkan segala hal yang baik. Karena hati inilah yang terpenting. Dan Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya, untuk menjaga hati, untuk tetap yang menjaga hati ini dekat dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini, ya, yang kita lihat, yang kita sama-sama saksikan melalui Zoom, tapi saya ingin percaya Tuhan akan memberikan hikmat yang lebih, Tuhan akan menjelaskan lebih, ya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat hati kita untuk semakin hari tetap memancarkan kehidupan orang-orang yang memiliki hubungan lebih intim kepada Tuhan, dan itu akan membawa kita juga memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan terlebih lagi, hati yang baik ini akan terus menguasai diri kita supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, ya, tidak melakukan hal untuk pribadi kita, tetapi terlebih kepada Tuhan, kepada sesama. Ya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah ingatkan, yang berbicara tentang hati. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar dan mengikuti Tuhan ibadah melalui Zoom. Hari ini kami boleh Tuhan mengerti. Hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa hati adalah hal yang terpenting untuk kami menjalani hidup hari-hari ini Tuhan.
Karena hati ini Tuhan akan mempengaruhi kehidupan kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau hati ini Tuhan tetap terpaut dekat dengan Engkau. Hati ini Tuhan tetap ada bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah, Engkau Tuhan yang hadir dari setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak mau jauh dari Tuhan, kami tidak mau lagi Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mengecewakan bagi Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya, kami mau menjaga hati ini Tuhan. Semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari, semakin melekat dengan Tuhan. Sehingga kami tidak egois, kami tidak mementingkan diri sendiri, dan kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan selanjutnya pada yang bertugas. Seluruh hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Martin Suala STK yang telah melayani dalam pelayanan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tutup akan diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 pada pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk link atau alamat Zoom akan di-share di grup Big Fam pada jam 5 sore. Ucapan terima kasih atas nama Gembala GBS Rafik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, seluruh staf panitia Natal, seluruh pelayan Tuhan, seluruh pengisi acara, dan Gembala dan Wakil Gembala KU 1, 2, dan 3 yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara ibadah dan perayaan Natal sehingga berjalan dengan baik. Seluruh jemaat dan hamba Tuhan yang sudah memberikan dana Natal sehingga seluruh anggaran bisa terpenuhi bahkan sangat berlebih. Untuk seluruh sponsor yang telah memberi untuk acara door prize yang sangat antusias sehingga seluruh jemaat dan pelayan Tuhan masing-masing bisa mendapatkan satu hadiah. Terima kasih juga kepada guru-guru ABI yang sudah menyelenggarakan Natal ABI secara streaming dan membagikan hadiah kepada anak-anak sekolah minggu melalui Christmas Carol dan Santa Claus. Seluruh pendoa yang setia mendoakan pekerjaan Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan Yesus membalas semua perhatian, kebaikan, pemberian yang tulus dan semua jerih lelah yang telah saudara berikan. Di tengah keadaan yang serba terbatas, kita akan terus melihat kasih dan karunia Tuhan yang tak terbatas. Kami seluruh Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDP Niada Natalina Suala pada tanggal 26 Desember, Bapak Sabar Sikumiang pada tanggal 29 Desember, Ibu Wati Lubis pada tanggal 2 Januari. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Opung. Tiana, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Mbak Tiana. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Antayana. Selamat ulang tahun. Jopung mana? Terima kasih. Opung juga ulang tahun, Opung. Opung Situmeang. Opung Situmeang. Oli, ulang tahun. Ada Bu, ada nih orangnya. Opung batik, sedap. Mana batik? Ya Bu. Dia suka pakai batik ke gereja. Ya, diserahkan kepada Ibu Gembala. Gembala KU atuh. Gembala KU ya. Maaf.
Bentar, kaunya mana? Oh, di atas. Terima kasih buat Bapak Mabir Suala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan, kerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Ya, kita terus berdoa buat situasi seperti supaya kita dapat kembali beribadah seperti biasa. Kita saling bertemu, ya. Kita berdoa buat kesehatan seluruh jemaat, lebih-lebih buat rekan-rekan kita yang saat ini sedang sakit. Ya, kita berdoa khusus buat Bapak Sitanggang, Saudari Claudia, dan juga Bu Lasmawati. Ya, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat kembali ke rumah tidak kurang suatu apapun. Amin. Juga yang lain yang tidak hadir pada ibadah pagi hari ini, Tuhan sendiri akan terus memberkati. Ya. Terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah ikut ibadah pada pagi hari ini. Ya, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan kita dapat beribadah kembali. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ya, kita akan bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami hadir, kami memuji memuliakan nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, tidak ada sesuatu apapun yang sia-sia Tuhan. Kami senantiasa mendapatkan sukacita, damai, sejahtera daripada-Mu Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah setia hadir dalam ibadah kami. Walaupun lewat ibadah Zoom, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami dapat terus beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong, memberkati, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang sedang memiliki berbagai persoalan dalam hidup mereka. Kami yakin percaya Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Sehingga mereka meyakini bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menjadi orang-orang yang egois, tetapi kami menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan, sehingga kami terus menjaga hati kami Tuhan, untuk kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya bahwa Tuhan selalu menolong, menyertai kami. Tuhan sendiri akan memberkati kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami yakin percaya Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil Tuhan. Amin.
Amin. Silakan duduk. Selamat teduh. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Ya, ambil foto dulu, ambil foto. Ambil foto dulu. 21 Desember. Oh, mau dipoto. Foto dulu ya, foto dulu. Foto dulu. Tante Linca ambil ya. Ya, keluarga Ibu Melvin ya. Tadi ada Tio, Tionya udah pergi lagi Tio. Yang keluarga kumpul dulu, yang keluarga jadi biar kelihatan. Ya, satu keluarga. 1, 2, cheese. Tunggu satu kali lagi. Tunggu. Kirain Kalena kemana, nggak taunya fotonya habis. Bentar, satu kali lagi. Ini lebih bagus. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, untuk yang link Zoom KU2 dan 3 ada sama Kalena. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nanti saya kirim Semuanya. Lasma, dadah. Opung semuanya. En ya. En Bapak Ibu.